Hai Tribuners, kembali lagi kita berjumpa bersama dengan saya Veronica Christina dan juga Saya Marion Darson. dalam acara Selebrasi Lokal 2026 with Bangson. Oke Tribuners, ini kita kembali ya untuk menemani kalian untuk membahas seputar Piala Dunia nih yang akan tampil sebagai pembuka ya Bangson ya. Dan ini kita sudah ada ya, ini Meksiko dengan Afrika Selatan ya Bangson ya. Iya. Itu akan tampil di Jumat 12 Juni di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga Korea Selatan versus Ceko. Ditampil di 12 Juni 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, kira-kira kita akan membahas untuk tim Meksiko dan juga Afrika Selatan dulu nih Bang Son. Iya, Meksiko, Afrika Selatan adalah pertandingan pembuka ya. Pertandingan pembuka. Jadi Piala Dunia 2026 resmi dibuka malam ini. Nah, karena perbedaan waktu 12 jam antara Meksiko dengan Indonesia, sekitar 12 jam ya tepatnya. Jadi jatuhnya pertandingan pertama itu dimulai jam 2 dini hari. Jumat dini hari di malam Meksiko. Nah, pertandingan pertama ini akan berlangsung di Stadion Mexico City, Meksiko. Setelah acara pembukaan, seremoni pembukaan, nanti bakal tampil juga penyanyi Shakira ya. Iya, Shakira ya. Yang rambutnya ya, ciri khasnya keriting ya. itu ya. Lalu gimana nih, untuk fakta-fakta menarik ya Bang Sony ya, kita mau mengilas dulu nih fakta-fakta menarik dari Meksiko dan juga Afrika Selatan. Afrika Selatan, iya. Kira-kira dari Bang Sony apa yang bisa di-spill? Ini menarik sekali ya, karena pertandingan ini mirip dengan pertandingan pembukaan Piala Dunia 2010. Saat itu berlangsung di Afrika Selatan. Bedanya 2010 Afrika Selatan sebagai tuan rumah, dan Meksiko sebagai tamu. Meksiko sebagai tamu. Sekarang Meksiko tuan rumah, Afrika Selatan jadi tamu. Kebalikannya ya Bang Son ya. Nah, pada tahun 2010 pertandingan pembukaan itu berakhir imbang 1-1. Nah, yang menarik Afrika Selatan itu Piala Dunia terakhirnya dan baru lolos lagi tahun ini. Itu Piala Dunia terakhir dan baru lolos lagi Afrika Selatan. Jadi 16 tahun dia baru tampil lagi. Dan itu pertemuan terakhir kedua tim juga. Pertemuan terakhir. Ya, dan ini yang kedua lagi. Dan akhirnya di 2026 ini dipertemukan kembali ya. Lagi. Oke. Lalu apa tuh Pak Son? Nah, jadi ini akan menjadi secara keseluruhan akan menjadi pertemuan kelima. Yang kelima ya, yang nanti malam itu menjadi pertemuan kelima kedua tim. Nah, dari 4 pertemuan sebelumnya, Meksiko 2 kali menang. Afrika Selatan sekali menang. Yang satu laginya berakhir imbang. Dan imbang itulah tahun yang pertemuan terakhir di 2010 di Afrika Selatan. 2010, Sip. Nah, fakta menarik lainnya, ini akan menjadi Piala Dunia ke-18 bagi Meksiko. Artinya Meksiko selalu lebih banyak tampil di Piala Dunia. Piala Dunia baru berlangsung 23 kali di tahun ini dan Meksiko sudah 18 kali lolos ke Piala Dunia. Artinya di negara kawasan dia CONCACAF adalah negara dengan pertandingan Piala Dunia terbanyak. Masalahnya cuma satu. Apa itu? Belum pernah juara. Belum pernah juara itu yang menjadi permasalahannya ya. Nah, sementara Afrika Selatan ini Piala Dunia keempatnya. Sip. Nah, ya, tapi terakhir kali memang dia tampil di tahun 2010, 16 tahun yang lalu. Itu pun karena sebagai tuan rumah. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai pemainnya ya Bang Son ya. Kita langsung ke pemainnya nih. Pemain yang menonjol mungkin ada pemain kuncinya mungkin Bang Son? Iya, Meksiko punya banyak pemain yang berkarir di Eropa ya. Satu yang paling menonjol adalah Raul Jimenez. Raul Jimenez striker yang masih sebagai pencetak gol terbanyaknya. Nah, sementara Afrika Selatan itu pemain andalannya kiper malah, sebagai kapten. Ron Wayne Williams yang sebagai kiper terbaik di beberapa tahun lalu di Afrika Selatan. Nah, itu untuk yang Meksiko ya? Iya, keduanya. Afrika Selatan itu Ron Wayne Williams, kiper dia. Sementara Meksiko itu ada Raul Jimenez, strikernya. Di antara kedua tim, nah Meksiko perjalanannya di 5 pertandingan terakhir tidak kalah. Tidak pernah kalah, kemudian
3 kali menang dan 2 kali seri. Sementara Afrika Selatan di 5 laga terakhir 3 kali seri dan 2 kali kalah. Nah, catatan pertandingan terakhir dari kedua tim ini membuat Meksiko itu lebih diunggulkan ya di dalam pertandingan ini. Sebab pertama karena tuan rumah, pendukungnya lebih dominan. Nah di dalam salah satu situs superkomputer namanya, itu simulasinya mempresentasikan Meksiko memiliki peluang menangnya itu 66,3%. Untuk peluang menangnya gitu ya. Nah untuk yang tadi Bang Son juga sempat jelaskan bahwa untuk hasil imbang di tahun 2010 kemarin ya Bang Son ya, itu kan berakhir 1-1 ya Bang Son ya. Ini apakah hasil imbang 1-1 pada pembukaan Piala Dunia yang 2010 kemarin yang lalu, ini bisa menjadi gambaran nggak sih bahwa Afrika Selatan ini mampu kembali untuk merepotkan Meksiko ini? Saat itu memang Afrika Selatan lagi euforianya bagus ya, karena sebagai tuan rumah juga. Itu terkenal dengan gol Sabalalanya. Gol Sabalala. Dia di pembukaan yang kemudian Afrika menari. Tapi kemudian dibalas sama Rafael Marquez yang sekarang pemainnya sudah pensiun juga. Nah tapi peluang untuk imbang ini mungkin saja karena euforia kedua tim ini sama-sama bagus ya untuk tampil. Apalagi Afrika Selatan sudah lama tidak tampil, ingin menunjukkan diri juga untuk tampil bagus di Piala Dunia ini. Sementara Meksiko itu karena sebagai tuan rumah, gengsi dong, jangan sampai kalah. Karena dia tuan rumah ya, dengan ribuan pendukung yang menyaksikan, nah tentu dia akan bermain habis-habisan itu. Nah itu untuk yang Meksiko dan juga Afrika Selatan Bung Son ya. Oke, kita mungkin kembali ya untuk ini masih di grup A ya. Masih grup A itu nanti akan tampil juga di pukul 9 waktu Indonesia Barat itu Korea Selatan versus Ceko. Nah ini gimana nih mengenai fakta-fakta menarik ini lagi nih Bung Son? Ya ini pertandingan kedua nih di grup A yang juga berlangsung di Meksiko. Ini akan bermain di Stadion Guadalajara namanya. Nah juga dia akan bermain setelah pertandingan Meksiko lawan Afrika. Baru kick off-nya jam 9 pagi waktu Indonesia. Di sananya malam lah ya. Benar. Malam, ya. Nah, kedua tim ini sebenarnya dari segi ranking FIFA peringkatnya tidak terlalu jauh. Korea Selatan berada di peringkat 25, sementara Ceko yang sekarang juga disebut Czechia ya. Republik Czechia. Itu di peringkat 39. Artinya jarak peringkatnya 14 peringkat. Gitu. Iya. Jadi itu untuk Korea Selatan dan juga Ceko ya. Ya Bang Son ya. Nah lalu untuk ini sepertinya dari kedua Korea Selatan dan juga Ceko ini untuk pertemuan terakhirnya dikabarkan di tahun 2016 ya. Ya Bang Son ya. Dia 3 kali bertemu. Dia beberapa kali bertemu dia. Nah Nah lalu mungkin kita untuk ke pemain unggulnya ya Bang Son ya. Pemain unggul dan juga pemain-pemain yang kuncinya ini lagi nih Bang Son ini. Coba bisa di-spill gak dulu nih Bang Son? Ya, Heung-min Son itu tetap akan menjadi pemain andalan dari saya tahu itu. Jadi beberapa pemain Ceko karena generasi pemain baru sekarang ini banyak juga yang tidak populer ya, tapi akan menjadi pemain kunci. Tapi yang perlu dicatat, ini bagi Ceko sama Korea Selatan, ini akan menjadi penampilan-penampilan yang kesekian kalinya di Piala Dunia ya. Nah, dan Korea adalah sebagai tim negara dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia dibanding negara-negara Asia lain. Iya, betul. Ya, jadi ini adalah Piala Dunia ke-12 bagi Korea Selatan. Atau 11 kali berturut-turut di Piala Dunia sejak 1986. Hanya yang di atasnya yang sering tampil di Piala Dunia adalah Brazil yang selalu tampil, Jerman 19 kali, Argentina 14 kali, dan Spanyol 13 kali. Nah, dengan keseringan tampil ya, ini ya Bang Son, keseringan tampil untuk Korea Selatan ini, apakah pengalaman Korea Selatan ini tampil lebih rutin di Piala Dunia ini menjadi keuntungan utama untuk menghadapi Ceko ini sendiri? Pastilah, jadi dengan sebagai tim terkuat di Asia dan sering melakukan pertandingan melawan tim-tim kuat Eropa, tentu dia akan progres terus ya. Nah apalagi banyak pemain Korea Selatan juga berkarir di Eropa, sehingga ketika bertemu pemain-pemain
Eropa pun tidak ada kegamangan lah istilahnya menghadapi pertandingan-pertandingan penentuan melawan tim-tim Eropa yang memang populer dengan pemain-pemainnya gitu. Nah ini masih di Korea Selatan nih ya Bang Son ya. Ini tadi juga Bang Son juga sempat menyebutkan bahwa adanya Sang Heung-min ya. Iya, Sang Heung-min. Ini seberapa besar sih pengaruh beliau ini terhadap permainan Korea Selatan di turnamen ini? Iya, dia sangat berpengalaman ya. Ya, walaupun usianya sudah 33 tahun ya. Dia telah terlibat dalam 4 dari 10 gol Korea di Piala Dunia terakhir ya. 3 gol dengan 1 assist. Nah, selain pernah bermain di Liga Inggris, sekarang dia main di Liga Amerika bersama LAFC. Kemarin sama dengan Giroud. Dia juga mencatatkan kontribusi gol terbanyak di kualifikasi, 14 sampai 10 gol dan 4 assist. Nah, sementara Ceko ini akan menjadi penampilan Piala Dunia ke-10 mereka, termasuk ketika namanya masih Cekoslovakia. Sebelum berubah ya. Sebelum berubah dari Cekoslovakia. Kemudian mereka pecah kan. Nah, Ceko sendiri pernah 2 kali runner up tahun 1934 dan 1962. Nah, yang menarik selama kualifikasi Ceko ini mencetak gol itu dari bola mati. Bola mati itu istilahnya dari tendang bebas, tendang pojok gitu. Nah, dan termasuk 7 gol itu lahir dari tendangan pojok, tendangan sudut dari Roman Bandung. Jadi tidak dalam permainan terbuka. Kemudian dia hanya kalah dari Norwegia. Kalah dari Norwegia gitu ya. Nah, pemain andalannya yang tadi yang skip namanya. Apa tuh Pak? Siapa tuh? Namanya Patrick Schick. Schick? Iya, dia telah mencetak 6 gol dalam 7 penampilan bersama Republik Ceko. Dia juga mencetak gol terbanyak di Euro 20 bersama Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Iya. Oke. Nah, ini menarik juga. Ini jadi menarik kayak gimana nih, Bang? Antara pengalaman dan pemain yang lagi produktif, ini akan bertemu di ajang paling elit lah di antar negara di dunia ya. Kalau ini kan mempertemukan negara-negara lintas benua. Dari Eropa, Amerika Selatan, Asia, Afrika. Betul. Ini akan menarik, akan menyajikan pertandingan-pertandingan seru pasti ya. Untuk menjaga marwah benua mereka dan negaranya dengan benar. Mungkin ada lagi yang mau di-spill Bang Son? Saya kira Korea Selatan menghadapi tim Eropa tidak gampang sih menurut saya. Karena tidak gampang menurut saya, tidak terlalu, karena selain pengalaman mereka ya, Korea Selatan juga pernah mengalahkan Jerman 2-0 di tahun 2018 dan mengalahkan Portugal 2-1 di tahun 2022. Ya, artinya yang terakhir ya? Iya, artinya dengan melawan negara sekelas Jerman dan Portugal pun Korea bisa mengalahkan. Saya kira menghadapi Czechia atau Republik Ceko ini, Korea Selatan juga memiliki peluang untuk ya. Jadi tinggal Cekonya aja nih. Nah, tinggal Cekonya sendiri bagaimana nih? Nah, Ceko juga mengandalkan bola mati ini ya. Nah, Memang ada apakah ini akan menjadi kunci mereka untuk meraih kemenangan juga? Menarik. Jadi menarik ini. Jadi menarik ya. Pertandingan pembuka ini ya, sebagai pembuka dan juga menarik pastinya. Jadi tidak kalah menariknya untuk disaksikan. Apalagi ini akan friendly dengan waktu Indonesia ya. Betul. Bisa nonton pagi sambil minum kopi pada besok pagi jam 9. Betul juga. Oke, mungkin segitu dulu ya Bang Son ya. Dan untuk kalian semuanya Tribuners ya yang mencari titik-titik nobar Piala Dunia, langsung aja untuk berkunjung di web kita tribunbatam.id karena di situ sudah lengkap ya Bang Son ya. Sudah kita update semua. Oke, mungkin segitu aja dulu Tribuners ya. Kita akan kembali lagi nanti berjumpa di episode selanjutnya bersama dengan saya Veronica Christina dan juga Marin Anderson dalam acara Selebrasi Lokal 2026 with Bang Son. Bye.